Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnanda. Saya mahasiswi dari Stikes Mandala Waluya Kendari, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang upaya Promkes dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambilan kebijakan. Selanjutnya, adapun pengertian COVID-19 dan penyebab terjadinya COVID-19, yaitu infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan atau di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini dapat menular dengan cepat dan telah menyebar ke berbagai wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk di Indonesia juga. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Telah banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau yang biasa disebut dengan pneumonia atau Middle East Respiratory Syndrome atau yang biasa disebut dengan MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang biasa disebut dengan SARS. Adapun penyebab dari virus corona yaitu virus corona yang dapat menyerang sistem pernapasan. Virus corona juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai dengan kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2 atau yang biasa disebut dengan SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Fenomena stigma COVID-19, keterkaitan stigma sosial dan diskriminasi dengan pandemi global COVID-19 ini yaitu bahwa teori-teori mengenai stigma tersebut relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini. Beberapa individu atau sekelompok orang tertentu memberikan label negatif kepada orang yang tersangka sebagai ODP atau PDP atau seseorang yang hanya menunjukkan gejala-gejala fisik seperti yang menjadi tanda-tanda COVID-19. Mereka benar-benar dijauhkan secara fisik, bahkan sampai diusir dari tempat tinggalnya. Banyak warga masyarakat yang menolak jenazah untuk dikubur di tanah kampung mereka, bahkan sampai ada yang meminta serta memaksa pembongkaran kuburan tersebut karena mereka takut tertular oleh virus ini. Hal tersebut sudah merupakan tindakan diskriminatif yang terjadi di Indonesia dalam melawan wabah COVID-19 ini. Dampak akibat stigma COVID-19. Virus Wuhan, virus Cina, virus Asia, atau istilah lain yang menunjukkan identitas tertentu. Istilah-istilah tersebut bisa menimbulkan arti dan stigma negatif terhadap orang-orang yang tertentu. Stigma sosial dan dari masyarakat pada mereka yang dianggap berhubungan dengan virus corona dapat berakibat negatif pada pencegahan menyebarnya COVID-19, yaitu yang pertama, diskriminasi yang berujung pada tindakan-tindakan yang tidak logis yang dilakukan oleh beberapa atau sekelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, membuat mereka menyembunyikan keluhan, gejala, maupun status kesehatan untuk menghindari diskriminasi. Yang ketiga, menjadi takut untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Yang keempat, membuat pasien menjadi menarik diri dari lingkungan sosial, kurangnya motivasi, dan tidak percaya diri untuk sembuh. Yang kelima,
merasa patah semangat untuk tetap mengikuti anjuran hidup sehat. Yang keenam, orang yang terinfeksi COVID-19 namun tidak mengisolasikan diri, terlepas dari sadar atau tidaknya, orang tersebut akan membuat penyebaran virus ini makin tak terkendali. Yang ketujuh, menyebabkan seseorang ataupun sekelompok merasa tertekan atas pandangan terhadap dirinya. Fatalnya, bila berakhir dengan depresi. Solusi stigmatisasi COVID-19. Berikut adalah sejumlah panduan berkomunikasi yang tepat untuk menghindari terbentuknya stigma sosial yang disarankan oleh Johns Hopkins Center for Communication Programs. Yang pertama yaitu hindari mengaitkan daerah tertentu dengan virus corona. Yang kedua, hindari menggunakan istilah korban corona, dicurigai terkena corona, suspek corona. Gunakan bahasa yang lebih halus, seperti orang yang mungkin atau diduga memiliki COVID-19, orang yang dirawat karena COVID-19, orang yang baru pulih dari COVID-19, atau orang yang meninggal setelah tertular COVID-19. Terus yang ketiga, hindari menggunakan istilah menulari, menyebarkan, mentransmisikan karena menyiratkan penularan dilakukan secara sengaja. Tidak hanya pilihan bahasa yang tepat, menghindari munculnya stigma sosial juga dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama, membentuk tim relawan di wilayah-wilayah terutama di desa-desa sebagai bentuk kepedulian kepada stigma-stigma negatif yang menyebar mengenai COVID-19. Yang kedua, tidak meneruskan berita seputar COVID-19 tanpa mengecek atau mengkonfirmasi kebenarannya terlebih dahulu. Terus yang ketiga, sebaiknya sebarkan berita atau informasi yang terbukti kebenarannya atau fakta kepada masyarakat untuk mendorong pencegahan penyebaran COVID-19. Yang keempat, menggunakan nama yang benar dalam penyebutan diusahakan memakai nama yang benar, yakni COVID-19 atau coronavirus disease-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2. Yang kelima, tidak menghakimi seseorang sebagai penyebab atau penyebar. Hindari penggunaan istilah tersebut karena menyiratkan penularan secara sengaja. Dan yang keenam, berikan semangat kepada pasien penderita COVID-19. Ya, baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.